dan saya tuh dapat free sumsum, jadi bisa langsung nyeruput sumsumnya gitu. Jadi enak banget enak pol. Jadi yang jelas yang pertama adalah teksturnya yang empuk, sehingga baik orang tua, apalagi anak-anak ya, tidak merasa kesulitan untuk mengunyah, menikmati kikilnya ini. Karena ya saya bilang tadi empuk, gampang dicerna oleh kita bagi yang menikmati itu. Untuk seporsi bakso sapi limosin lengkap dengan kikil ukuran kecil, harganya Rp35.000. Yang medium Rp40.000. Sementara yang jumbo harganya Rp45.000. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Ya, tadi sudah ada kuliner bakso dan kali ini ada kuliner bakmi yang patut Anda coba. Di Banyumas, Jawa Tengah, ada kedai bakmi yang punya cita rasa lezat dan tentunya legendaris dan cara masaknya masih tradisional, namanya bakmi gareng. Lalu kira-kira seperti apa ya nikmatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Mantap, mantul, rasanya enak, pedesnya pas, asinnya pas, pokoknya nggak ada tandingannya. Kalau mie di sini paling enak nih, mie gareng. Mbak tadi nyobain yang mie apa nih Mbak? Kan banyak varian ya? Varian, macam-macam mie-nya kan, mie kuah, mie nyemek, mie goreng. Ini aku cobain mie nyemeknya. Gimana Mbak? Sip. Enak, kalian ya? perlu cobain juga di sini. Ini emang Mbak kenal dari mana Mbak? Ada mie gareng ini? Kebetulan suami kan asli sini, udah lama di sini juga. Jadi emang sengaja aku dari Kota Batu kan ke sini jalan-jalan, pengen nyobain kuliner legendaris. Tungku dengan bahan bakar arang. Nah, saya mungkin masih pakai tradisional itu tungku, arang gitu masaknya mungkin Mas. Terus yang dimasak mie macam apa aja Mas? Mungkin mie goreng, ada mie kuah, mie goreng, mie nyemek, terus ada capcay juga, ada nasi goreng juga. Kebanyakan bakmi ya Mas. Bakmi apa? Nah, ya bakmi goreng sama nyemek banyak. Bakmi goreng sama nyemek. Mas ini kalau Mas Andi udah generasi berapa nih? Ketiga berarti Mas, saya cucunya aja kan dari kakek dulu. Sekitar tahun 50-an dulu Mas, kakek. Udah lama sekali ya Mas ya? Untuk dapat menikmati kuliner bakmi legendaris ini, seporsi bakmi goreng, bakmi kuah, ataupun bakmi. Informasi kuliner tadi jadi akhir di Kompas Pagi hari ini, Rabu 20 September 2023. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Cindy Permadi. Dan saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kapolsek Gresik bersama Bupati Gresik datangi rumah siswa SD yang jadi korban penganiayaan hingga berakibat kebutaan. Kapolres memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Dua belas terduga pemeran film porno yang diproduksi tersangka IR diperiksa sekitar 10 jam. Mereka membantah mendapat bayaran hingga belasan juta rupiah.
Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi dipercepat. Poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga umumkan bakal cawapres. Sejumlah nama di dua poros mengerucut. Muncul nama Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan juga yang lainnya di poros Ganjar, sementara Ridwan Kamil dan Erick Thohir di poros Prabowo. Apalagi yang masih ditunggu? Kita akan bahas dalam segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Karen langsung ditahan. Pasar Tanah Abang hari Selasa malam ramai, bukan karena pengunjung tapi karena kehadiran Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Dari kunjungan ini, Teten meyakini omset pedagang anjlok karena kalah saing dengan produk impor. Halo, selamat pagi, semangat pagi di hari Rabu 20 September hari ini 2023. Kami berdua, saya Adisti Larasati dan rekan saya Radi Saputro. Nah, tadi di awal disinggung, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi sih sebenarnya ya? Karena sudah makin dekat ini dengan pendaftaran Capres dan juga Cawapres pada bulan Oktober 2023. Kurang dari sebulan lagi. Ya. Tunggu apa lagi? Jadi memang kayaknya banyak pertimbangan yang ditimbang-timbang sama dua poros koalisi. Baik dari poros koalisinya Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Tapi yang menarik, kok tiba-tiba nama Mahfud MD ini mencolok dan langsung jadi pertimbangan untuk jadikan bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Nah, ini kira-kira ada apa dengan Pak Mahfud ya? Nah, itu dia menjadi pertimbangan adalah kemudian sosok Mahfud MD kita kenal sebagai Menko Polhukam ini juga menjadi salah satu pertimbangan lah ya pastinya untuk koalisi pengusung dari Ganjar Pranowo. Selain dari nama Mahfud MD juga kita tidak bisa mengesampingkan nama Sandiaga Uno yang memang sudah diusulkan atau sudah disodorkan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kalau istilah anak sekarang, Pak Sandi ini H2C. H2C. Harap cemas. Karena memang P3 sejak awal sudah konsisten gitu ya mendukung Ganjar Pranowo, tapi ya kita tidak tahu dinamika politik yang terjadi dan bahkan pasangan Prabowo, maksud kami pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar juga sudah punya ancang-ancang untuk mengantisipasi lawan politik mereka. Nah, kalau misalnya Pak Mahfud jadi wakilnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini akan secara khusus nanti didiskusikan, didialogkan di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kami punya informasi yang menarik dulu di pembuka Sapa Indonesia Pagi kali ini. Sebuah gudang, saudara, bahan kimia di Jalan Rawa Bebek Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam ludes di Amuk Si Jago Merah. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek. Kobaran api yang besar melalap gudang yang sudah ditinggal pemiliknya sejak puluhan tahun. Warga yang melihat api begitu cepat membesar langsung panik menjauh dari lokasi menghindari kobaran api. Petugas pemadam kebakaran bersama warga saling bahu-membahu untuk memadamkan api. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Lahan kosong seluas 2 hektar di Serang, Banten hangus terbakar. Kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang oleh orang tak bertanggung jawab. Api dengan cepat merambat membakar lahan kosong yang terjadi di Kampung Nambo, Desa Kaserangan. Khawatir api meluas dan merembet ke permukiman warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar terpaksa menggunakan alat berat dan yang ada di dalam pabrik beton, mengingat titik api yang sulit dipadamkan dan juga api semakin dekat ke area pabrik.
Jadi kita langsung meluncur ke sini, itu pun kita susahnya diakses. Ya, akses menuju ke titik apinya itu kita membutuhkan 10 sampai 12 selang. Makanya kita sekarang dibagi 2 unit, yang satu unit di belakang, posisi di permukiman warga, yang satu di cover di perusahaan yang beton ini. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah terbakar akibat foto prewedding menggunakan flare atau suar, objek wisata Gunung Bromo di Probolinggo kembali dibuka. Para pelaku wisata mengaku senang bisa melayani wisatawan setelah 12 hari kehilangan mata pencaharian. Para sopir mobil off-road ini sumringah karena mulai dapat pemesanan jasa angkutan penumpang menuju ke desa Ranupani. Penyedia jasa mobil off-road menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak imbas penutupan kawasan Bromo. Selama 12 hari, sopir jasa angkutan Bromo kehilangan mata pencaharian mereka. Mereka pun berharap wisatawan dapat menjaga ekosistem Bromo selama berkunjung ke Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, agar musibah kebakaran tidak terjadi kembali. Ya, alhamdulillah setelah pembukaan tadi pagi ini kita sebagai jasa Jeep Wisata Bromo itu sudah mulai di telepon lagi. Kita sangat senang sekali dengan adanya dibukanya kembali. Terima kasih kepada pihak yang terkait. Semoga para wisatawan bisa ikut melestarikan keindahan di Bromo dan juga menjaga biar tidak ada insiden yang seperti itu lagi. Setelah diperiksa kurang lebih 10 jam, sebanyak 12 pemeran film porno yang diproduksi oleh tersangka IR selesai diperiksa polisi. Satu persatu pemeran film porno hasil besutan tersangka IR keluar dari gedung Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Pemeran berinisial VV mengatakan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik terkait keterlibatannya. Sementara MGP dicecar 38 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, para pemeran juga membantah mendapat bayaran 10 hingga 15 juta rupiah. Mereka hanya mendapat 1 hingga 2 juta rupiah untuk sekali syuting. Dua 12 saksi ini terdiri dari 8 perempuan dan 4 orang pria. Polisi menggali keterangan mereka dalam kapasitasnya sebagai saksi fakta. Setelah melakukan pemeriksaan, nantinya penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Keterangan dari sejumlah pihak ini akan dianalisis polisi menjadi bekal dalam melakukan gelar perkara agar bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. Delapan orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Salah satu terduga pemeran yang diperiksa adalah CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Total ada 12 terduga pemeran yang diperiksa dalam kasus produksi film porno ini. Sebenarnya korban dari produksi film itu, korban dari para pembuat film ataupun yang punya produksi itu. Artinya ke sini sekaligus memberikan keterangan dan sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang untuk jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolres Gresik bersama dengan Bupati Gresik mendatangi rumah siswi sekolah dasar yang menjadi korban penganiayaan. Kapolres memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Kapolres menyebut penyidikan kasus dugaan penganiayaan siswi sekolah dasar telah berlangsung. Salah satunya adalah dengan mengirimkan DVR CCTV di lokasi kejadian karena menurut pengakuan sekolah, rekaman kamera pemantau mengalami kerusakan. Korban SA dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa kondisi psikologisnya karena diduga mengalami trauma pasca penganiayaan. Sementara Bupati Gresik berjanji akan memfasilitasi keinginan korban untuk bisa pindah sekolah. Beberapa titik DVR tersebut tidak ada yang mengarah langsung ke TKP kejadian, tapi siapa tahu nanti kalau sudah diangkat datanya itu kita bisa mengetahui melalui lorong yang dilalui oleh korban. Insya Allah bisa. Nanti dari lapor Polda sudah sedang memproses itu dan hasilnya akan segera diinfokan. Dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat 1 minggu ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak adik untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa tetangga dari desa Padangan. Alhamdulillah tadi didampingi oleh teman-teman DPR juga. Tak sampai hati, masa depan putri kecilnya terenggut akibat diduga dianiaya di sekolah hingga buta. Ayah SA menuntut sanksi tegas kepada pelaku. Samsul, ayah korban penganiayaan siswi SD di Gresik, berharap kasus yang menimpa buah hatinya ini dapat segera terungkap. Saat datangi Kepala Dinas Pendidikan, Samsul menyebut putrinya masih takut dan tidak berani kembali ke sekolah. Suatu kehormatan bisa diatensi permasalahan saya sehingga saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai, nggak berlarut-larut. Cepat clear itu seperti apa, Pak? Terang permasalahannya, kalau memang ada si pelaku ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan. Menanggapi kasus penganiayaan yang menyebabkan mata kanan korban buta, Polda Jawa Timur hari ini membawa DVR CCTV sekolah ke Lapor Polda Jatim. Pemeriksaan rekaman diharapkan bisa memperjelas kejadian penganiayaan yang terjadi saat acara HUT RI di lorong sekolah korban. Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik, ya. Jadi ada 2. Kasus penganiayaan diduga berawal saat siswi kelas 2 SD ini dimintai uang oleh pelaku. Saat menolak, ia justru dilukai mata kanannya hingga mengalami buta. Selain penanganan kasus, polisi juga memberikan pendampingan psikologis bagi korban di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Komplotan pengoplos gas LPG subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg ditangkap Polda Banten. Dalam sehari, komplotan ini bisa mengoplos 900 tabung gas melon. Komplotan ini telah beraksi selama 1 bulan dengan modus membeli gas LPG ke sejumlah agen dan warung-warung yang berada di wilayah Bekasi, Tangerang, dan juga Lebak. Keuntungan dari penjualan per tabung oplosan 12 kg mencapai Rp160.000. Total omset tersangka mencapai 20 hingga 30 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan tabung gas ukuran 3 dan 12 kg, serta sejumlah peralatan yang digunakan oleh pelaku untuk mengoplos gas dari tabung 3 kg ke 12 kg.
Kemudian diamankan 4 tersangka, kemudian saat ini 3 DPO sedang kita kejar. Dari pengungkap kasus tersebut ada 1.208 tabung yang kita amankan, termasuk ada 6 unit kendaraan yang kita amankan, 1 truk dan 5 kendaraan carry. Modus pelaku yaitu untuk menguntungkan pribadi, kemudian mereka mengambil gas atau yang ukuran 3 kilo ini ke toko atau di daerah Bekasi dan Tangerang. Ini yang dirasakan sehingga kebetulan untuk masyarakat sulit mendapatkan terkait dengan dan harga naik terutama di tabung khusus yang 3 kilonya. Saudara, KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Karen langsung ditahan. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungidem. Fungidem, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Dukung, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung berkunjung ke sejumlah pengadilan dan kepolisian. Kunjungan ini untuk menerima berbagai saran hukum di seluruh daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan Mahkamah Agung. Salah satu kunjungan dilakukan di Jawa Timur, dengan concern kunjungan dan penelitian ini adalah soal pengeluaran fatwa hukum dan bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam memberi pertimbangan hukum, sehingga proses penegakan peradilan di Indonesia dilakukan secara adil melalui proses persidangan. Contohnya, kalau ini dalam hal memberikan petunjuk, maka itu tidak saja mengikat, tidak saja mengikat internal Mahkamah Agung dan jajaran peradilan, tapi juga mengikat orang luar. Kan ada kecenderungan sekarang, permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung itu oleh semua pihak, baik oleh warga negara, oleh kelompok masyarakat, yang menurut saya itu sudah melebar kemana-mana. Tak hanya sebatas wilayah pengadilan yang dibawahi oleh Mahkamah Agung, tim Puslitbang Kumdil juga meminta saran kepada kepolisian daerah Jawa Timur dalam melengkapi data penelitian. Nantinya kebijakan yang diambil dari MA ini pasti akan bersinggungan dengan lembaga penegak hukum lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pertemuan atau diskusi ini ada beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi kami yang nantinya dapat kita jadikan sebagai pedoman yang untuk ditindaklanjuti ke depannya. Oleh karena derasnya permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung, oleh karena berbagai macam alasan, diantaranya mungkin para pihak itu ingin menggunakan instrumen permohonan fatwa ini sebagai upaya hukum tersendiri pasca peninjauan kembali, kemudian untuk mengulur-ngulur waktu proses eksekusi, dan banyak lagi. Dalam perkembangannya, fatwa Mahkamah Agung yang sering disalahartikan dan dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan kepastian hukum ini menjadi salah satu hal pokok yang perlu dibenahi, di mana fatwa ini merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penasihat bagi instansi maupun lembaga penegak hukum lain. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya Karen Agustiawan akan ditahan 20 hari ke depan di rutan KPK. Sejauh ini KPK sudah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina periode 2014-2017 Dwi Sucipto dan Dirut PT PLN periode 2011-2014 Nur Pamuji pada Kamis 30 Juni 2022. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Bukan bukti permulaan cukup sehingga kita lakukan penyidikan dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 2014 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015, di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat, di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi.
Kasus korupsi pengadaan LNG PT Pertamina sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Namun sejak Maret 2021, Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini ditangani oleh KPK agar tidak tumpang tindih. Kasus bermula dari perjanjian jual beli gas alam cair pada tahun 2019. Kesepakatan berlaku untuk pengiriman gas alam cair sebesar 1 miliar ton per annum atau MTPA untuk jangka 20 tahun. Masalah muncul karena harga gas dunia turun dan pasokan gas alam cair dalam negeri berlimpah. KPK belum merinci kerugian negara dalam kasus ini, tetapi sebelumnya telah mencekal 4 orang bepergian ke luar negeri, diantaranya ex-Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated atau tol MBZ. Tersangka yang baru saja ditetapkan oleh Kejagung adalah Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama (SB). Sebelumnya ada 4 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam perkara dugaan korupsi proyek tol MBZ. Terkait penetapan tersangka baru, SB, penyidik Kejagung menemukan bukti dugaan korupsi di mana tersangka memanfaatkan jabatannya dalam mengelola barang proyek tol Japek 2 Elevated, ruas Cikunir hingga Karawang Barat. Diduga selaku Direktur Operasional yang bersangkutan turut serta melakukan permufakatan jahat, mengatur dan merubah spesifikasi barang-barang tertentu sehingga barang yang dapat memenuhi syarat adalah perusahaan yang bersangkutan. Masih dari kasus korupsi, 10 saksi dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Salah satu saksi yaitu mantan Sekretaris Johnny Plate mengaku menerima uang 500 juta rupiah per bulannya selama 20 kali dari terdakwa ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Dalam sidang pemeriksaan saksi, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mendalami aliran dana dari terdakwa Anang Ahmad Latif. Maret hingga Oktober 2022. Saksi Happy Endah Palupi sebagai Kabag TU Kominfo sekaligus Sekretaris Johnny Plate membenarkan adanya penerimaan uang sebesar 500 juta rupiah sebanyak 20 kali. Menerima uang. Benar yang mulia. Ya. Berapa menerima uang, Bu? Yang mulia. Berapa Ibu menerima uang? Benar saudara menerima uang dari Anang Ahmad Latif? Benar yang mulia. Dari Pak Anang pernah? Pernah. Iya. Berapa menerima uang? Kalau yang dari Pak Anang Latif itu, sekitar 500 yang mulia. Berapa? 500. 500? Iya. 500 apa? Juta. 500 juta? Iya yang mulia. 500 juta sekali aja? Beberapa kali yang mulia. Berapa kali? Berapa kali? Di dalam penghitungan kami ada sekitar 20 kali yang mulia. 20 kali. Benar yang mulia. Apakah Pak Anang yang menyerahkan langsung sama saudara? Tidak yang mulia. Tidak. Siapa yang menyerahkan? Pak Anang meminta. Saudara, pendaftaran Capres-Cawapres berpotensi dipercepat. Poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan bakal Cawapres. Sejumlah nama di 2 poros mengerucut. Muncul nama Mahfud MD, Sandiaga Uno di poros Ganjar, sementara Ridwan Kamil dan Erick Thohir di poros Ganjar Pranowo atau poros Prabowo Subianto maksud saya. Apalagi yang masih ditunggu? Kita akan bahas dalam segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya Adisti Larasati sesaat lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Obati dengan Sinergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Sinergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kian mengerucut. Nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil dipastikan terhapus dari daftar kandidat. Pasalnya, Partai Demokrat yang dipimpin AHY akhirnya memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto. Begitupun dengan Ridwan Kamil, Partai Golkar tempatnya bernaung memastikan tetap bulat mendukung Airlangga Hartarto sebagai bacawa pres atau baca pres di Pilpres 2024. Pak Ridwan Kamil dipanggil ke Mega dan ditawarkan. Nah, Pak Airlangga waktu itu menyampaikan, pertama silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya, ada orang mengundang, apalagi orang sekali bertemu Mega gitu kan. Nggak semua orang bisa ketemu Mega. Jadi bagus aja kalau misalnya dipanggil kemudian diterima silaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Pilpres, kan Golkar kan sudah punya keputusan. Ya, keputusannya apa? Pertama kalau bicara tentang soal capres atau cawapres, namanya masih tunggal, nama Pak Airlangga Hartarto. Dengan gugurnya dua nama tersebut, PDIP memastikan akan menyusun ulang nama-nama yang potensial menjadi pendamping Ganjar Pranowo.
Ya, dengan perubahan dinamika seperti ini tentu saja akan ada perubahan-perubahan lagi. Nantinya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para ketua umum, juga dengan Ibu Mega terkait dengan perubahan dinamika politik yang sedang terjadi sekarang. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo. Jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Lagi pula saya dengar Munas di Golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Mas Erlangga Hartarto. Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain. Sebelumnya ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal mendampingi Ganjar. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD. Nama Mahfud MD digadang-gadang menjadi calon kuat. Ganjar Pranowo mengakui Mahfud MD diperhitungkan karena karir politik dan pemerintahannya yang panjang. Meski begitu, calon lain juga memiliki peluang yang sama. Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini. Dan di antara kita, dari pimpinan partai, saya semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau-beliau. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan segera bisa bertemu dan menyepakati sehingga teman-teman bisa segera mendapatkan nama dari kami siapa yang akan mendampingi saya. Ya. Lalu siapa yang bakal dipilih menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berlabuhnya Demokrat ke kubu Prabowo Subianto dan keputusan bulat Golkar untuk tetap mengusung sang Ketua Umum Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden atau baca pres membuat nama AHY dan juga RK ini otomatis terhapus dari daftar kandidat baca pres Ganjar Pranowo. Nama kandidat yang kian mengerucut waktu pendaftaran capres cawapres pun kian dekat. Lalu kapan sebenarnya Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto akan mengumumkan calon pendamping di Pilpres 2024? Apa yang sebenarnya ditunggu kedua kubu ini? Kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Eriko Sutarduga dan juga ada Ketua DPP Partai Golkar Bang Dev Laksono serta ada pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Adisti. Pagi. Gimana kabar semua, sehat? Sehat semua. Ya, saya ingat betul ya pada awal September berdiskusi sama Bang Eriko, lihat saja nanti kita lihat pergerakannya semakin dinamis, banyak pergerakan yang tidak terduga-duga. Betul ada yang setia dan tidak setia, Bung Eriko? Ya, Mbak Adisti, Bung Dev dan juga Prof. Karim beserta seluruh mahasiswanya di belakang, yaitu menunjukkan Prof. Karim tetap awet muda, Mbak. Nah, Mbak Adisti, yang tetap dalam kehidupan itu hanya perubahan itu sendiri, itu sudah pasti. Politik is the art of possibilities. Apapun bisa terjadi di dunia politik. Dan saya sudah sampaikan di awal September, lihat sebentar lagi Mbak Adisti, dugaan saya pasti ini akan ada perubahan-perubahan yang menarik ini. Nah ini sekarang sudah terjadi, di mana yang tadinya dikira berlabuh di satu kerjasama atau satu koalisi, ini ternyata ikut di dalam koalisi yang lain, dan begitu juga perkembangan yang ada di dalam koalisi ini keluar dan sekarang bergabung dengan Bung Dev di koalisinya Golkar atau kerjasamanya. Maksudnya Partai Demokrat begitu? Ya, ini hal yang sudah kita duga juga, karena kenapa? Memang ini bukan sesuatu hal yang aneh bahwa itu akan terjadi. Dan ini mirip-mirip seperti 2014 ini Mbak Adisti, ini menarik ini. Nanti jangan-jangan ada lagi nanti yang bergerak lebih jauh lagi seperti itu. Ya, nanti ditanya Bung Dev lah sama Prof. Karim. Nanti kalau sudah ada jawaban dari Bung Dev sama Prof. Karim, baru nanti saya tanggapin Mbak Adisti. Itu barangkali. Oke, nah ini tadi mengutip juga pernyataan dari Mbak Puan ini, kalau RK dan juga AHY ini sudah otomatis lah dicoret dari daftar kandidat calon wakil presiden. Karena kemudian RK ternyata
diusung untuk menjadi calon gubernur, dan sebaliknya AHY sendiri sudah merapat ke kubu Prabowo Subianto. Yang tersisa ini ada nama Pak Mahfud, Pak Erik, Pak Sandi, dan juga ada Pak Andika Perkasa. Nah, informasinya nih katanya yang paling kuat Pak Mahfud nih, betul? Mbak Adisti, saya harus jujur, memang yang berkembang di internal kita, apa yang sudah disampaikan Mbak Puan itu sangat benar. Bahwa yang menguat itu sebenarnya ada 3. Pak Mahfud MD, tentu beliau adalah seorang yang memang mempunyai intuisi yang luar biasa, dan juga orang yang berani menyatakan benar itu benar. Nah itu langka di zaman saat ini, tidak ada beban, karena memang beliau orang-orang yang lurus-lurus saja, begitu Mbak Adisti. Nah begitu juga Mas Sandi, seorang pengusaha, seorang muda yang memang berhasil. Nah, Mas Andika ya sudah mencapai Panglima TNI, apalagi dia di atas daripada itu. Nah, tapi jangan lupa juga Mbak Adisti bahwa ada TGB, Tuan Guru Bajang yang kemungkinan diusulkan juga oleh saudara kami Perindo. Nah, ini bisa saja. Nah, saya mau sampaikan satu hal yang menarik Mbak Adisti, bahwa mungkin saja ini kan ada 4 kan, bisa saja nanti ada 1-2 lagi yang muncul tidak terduga Mbak Adisti. Waduh. Bisa saja. Apakah itu laki-laki, apakah perempuan, nah monggo saja dipikirkan sendiri. Tapi ini kemungkinan-kemungkinan yang menarik, karena kenapa? Ini sesuatu yang sampai katakanlah mendekati akhir itu akan terjadi perubahan-perubahan, dan itu semua sangat wajar. Nah, satu hal Mbak Adisti yang kita tidak boleh lupa, bahwa namanya calon wakil presiden ini harus sinergi dengan calon presiden, dengan kita, dengan Mas Ganjar, tapi tidak boleh melampaui, tidak boleh melebihi. Nah, bayangkan mencari seseorang yang mendekati sempurna, tapi bukan berarti dia menjadi lebih di depan. Apapun presiden yang menjadi yang utama, wakil presiden adalah melengkapi. Dan apa? Ini yang terakhir, ini yang paling menarik. Menarik nggak buat rakyat? Betul kan? Ya, oke, jadi tidak hanya saling melengkapi, tapi juga harus menarik untuk rakyat, begitu? Itu ya pesannya ya? Apakah dia mendukung generasi muda, seperti yang di belakang Profesor Karim, adik-adik mahasiswa, generasi Gen Z? Oh, ini penting sekali. Ini kode lagi nih, generasi muda ya? Iya, betul. Oke, saya langsung ke Bung Dev. Bung Dev, ini kita tahu Golkar berkomitmen untuk mengusung ketumnya Erlangga Hartarto jadi baca pres ataupun baca wapres. Mengutip dari pernyataan Mbak Puan, bahkan hasil munasnya sudah ada. Apakah sudah ada kesepakatan dengan koalisi Prabowo? Siapa sih sebenarnya yang jadi bakal cawapres Prabowo? Apalagi Demokrat member baru nih. Iya, gini, kalau mengenai pembahasan soal calon wakil presiden itu pasti akan kita bahas secara bersama. Nah, pembahasannya masih berjalan terus dan akan kita tetapkan segera. Nah, segeranya ini kapan nanti? Kita kan sekarang baru kita ada tambahan anggota baru yang cukup signifikan, membawa sebuah energi baru juga dan juga semangat baru. Nah, nanti bersama-sama baru kita duduk untuk kita putuskan siapa yang terbaik, baik apakah itu dari internal ataupun kita pilih figur lain. Tapi yang pasti itu dari Golkar tuh kita tetap mendorong satu nama, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Nah, akan tapi keputusan secara bersama itu, nah itu harus tunggu dinamikanya itu bagaimana antara komunikasi antara sesama ketua umum untuk kita bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk kita semua. Tapi rasanya lama sekali ya, padahal sudah ada member baru nih yang bisa dikatakan memperkuat. Lama sekali. Apa yang sebenarnya ditunggu? Udah ada nih gerbong baru begitu. Apa yang ditunggu lagi? Ya, kita nunggu pasnya lah, momen yang tepat untuk kita mengumumkan secara bersama-sama. Kita menunggu dinamika dan ritme yang sejalan agar ketika kita mengumumkan ini sudah smooth semuanya dan semua pihak itu sudah yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Karena kan kita ingin menang kan. Kita ingat Pak Prabowo ini maju sudah dari 2004 ya. Ini berarti sudah ke-5 kalinya nih beliau maju dari mulai waktu itu ikut konvensi Golkar hingga maju capres 2 kali. Nah, sekarang ini maju di dalam perhelatan calon presiden dan sudah terlihat bahwa semua elemen dalam pemerintahan itu baik yang lampau ataupun yang kini itu siap untuk mendorong mensukseskan beliau menjadi presiden yang dia akan datang. Oke, jadi nunggu momentumnya yang pas begitu. Nunggu momentum apa nih agar smooth? Apakah nanti pada saat Rapimnas Partai Demokrat hari Kamis?
Nanti kita lihat nih Mbak, hari Kamis kan tinggal besok. Ya, itu dia. Nah, berbicara soal Rapimnas nih Partai Demokrat, berarti seluruh ketua umum di Koalisi Indonesia Maju akan hadir lah ya? Ya, pasti akan hadir, juga akan membawa timnya masing-masing untuk agar acara itu meriah dan juga solid, dan juga kita bisa menyamai semangat dan juga energi baru untuk kita bisa semakin yakin, karena kita kan bukan hanya berpikir calon wakil presiden saja, kita kan juga harus berpikir tim pemenangannya, terus juga pembagian wilayahnya, pembagian tanggung jawabnya, agar kerja daripada tim pemenangannya itu bisa optimal dan bisa merampatkan hasil yang baik. Oke, apa? Ya, Bang Eriko. Ada yang menarik ini kan saya, Bung David, saya dengar dulu pernah tampil di sana juga di Indramayu. Nah, saya ingin mungkin menanyakan satu hal yang menarik. Bagaimana kalau bukan misalnya Pak Erlangga yang ditunjuk menjadi calon wakil presiden? Begini, karena kami mendengar bahwa yang kuat di tempatnya Bung Dev itu adalah Mas Erik sama Mas Gibran. Nah, ini bagaimana seperti itu? Apalagi biar menjadi informasi bagi masyarakat juga, Bung Dev. Iya, nah itu dia, bagaimana ada nama Erick Thohir, ada juga nama Gibran, padahal Gibran punyanya PDI Perjuangan ya. Ya, kalau Gibran sepertinya kayaknya kan sudah tidak mungkin ya, karena masalah putusan MK kan belum selesai juga ya. Jadi kan ketahan masalah umur, itu satu. Terus kalau Pak Erik ya, ini pembahasan masih berlangsung, jadi kita tunggu saja pembahasan antara ketua umum sebelum memutuskan dan memilih yang terbaik. Oke, jadi puas ya Bang Eriko ya, ternyata nama Gibran sudah aman lah ya, tidak diotak-atik lagi ya. Tapi ya kecuali MK putusinnya lebih cepat. Waduh. Berarti ada kemungkinan Mbak Adisti, Prof Karim ini supaya Prof Karim makin tertantang dia di depan mahasiswa-mahasiswa. Ya udah deh, oke Prof Karim, silakan Prof Karim menanggapinya gimana nih? Ya, Bang Dev, Bang Eriko, jadi sengaja saya ini lagi ngajar memang, terus diundang Kompas TV, mahasiswa S2 ini sebenarnya mahasiswa PKN. Jadi biar mereka sadar pemilu itu merupakan agenda mereka juga, seperti agenda kuliah gitu ya, jadi akan nyoblos. Nah, tadi Bang Eriko sama Bung Dev itu melontarkan sebuah potret yang menarik ya, yang menambah perbenaran politik kita. Kalau selama ini kita hanya bicara power game, power sharing, ternyata Bang Eriko dan Bung Dev ini menyebut-nyebut ritme, menyebut-nyebut kejutan, itu jadi ada political dancing yang makin tak terduga. Nah, jangan-jangan dan mungkin ya, apakah kejutan itu termasuk mungkin munculnya nama Ganjar di kancahnya Prabowo, atau jangan-jangan juga bisa jadi munculnya Prabowo di kancahnya Ganjar. Bisa jadi barangkali. Tetapi terlepas dari itu semua, saya tidak bisa membaca terlalu jauh. Sebab bursa Capres, Cawapres, terutama Cawapres, kalau saya melihat misalnya penelitian longitudinal dari tahun 1920 sampai 1920 sampai 1987, ternyata indikator yang digunakan untuk memilih cawapres itu dibagi dua. Ada yang observasional, unobservasional. Yang observasional tadi sudah disebut oleh Bung Dev, Bang Eriko. Salah satunya adalah share tiket. Jadi cawapres yang diusung untuk memenangkan pasangan ini akan menyumbang tiket tertentu, baik secara demografis, geografis, kondisi sosial tertentu. Jadi artinya cawapres tidak datang dari pembelahan sosial yang sama, tidak datang dari daerah yang sama, tidak datang dari basis yang sama. Kemudian yang kedua, yang termasuk observasional adalah kompetensi pemerintahan, kompetensi pengalaman panjang dalam pemerintahan. Inilah yang memungkinkan kandidat akan dinilai sebagai punya kapasitas, kapabilitas, dan adaptabilitas. Dan ini pula yang mengesankan kandidat itu memang layak dalam mata pemilih, dalam masa rakyat. Dan yang ketiga yang lebih penting, in case dia harus menggantikan presiden karena satu hal dan lain sebab, maka ia bisa melakukannya menjadi pengganti presiden.
Nah, hanya itu yang observasional. Tapi ada yang unobservasional yang tidak bisa saya sebut. Tapi intinya adalah yang unobservasional itu adalah perasaan nyaman antara presiden dan wakil presiden ketika dua sosok ini akan digabungkan. Dan penjumlahannya bukan sekedar gabungan dukungan dari A dan B, tapi lebih merupakan sebuah sinergi. Nah, barangkali ini yang hanya diketahui oleh kandidat bakal calon presiden, gitu ya. Bukan walinya, bukan saksinya. Jadi begitu, Adisti. Jadi sebenarnya kriteria sudah disebut, kemudian elit partai juga sudah menyebut. Sebenarnya tinggal kapan ini sebenarnya hitbah ini akan terjadi. Kok lama banget lamarannya, kenalan itu Bang Eriko. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan, kok lama banget sih Prof. Karim? Tadi Prof. Karim lengkap sekali bagaimana kemudian menjelaskan secara observasional, dan juga yang terakhir itu juga yang tadi unobservasional, harus ada chemistry pastinya ya Prof. Karim ya. Padahal ini sebentar lagi nih udah mau pendaftaran capres sama cawapres, apa sih yang sebenarnya ditunggu? Apakah mungkin kemudian akan terbentuk dua poros, Prof. Karim? Nah, itu dia yang menjadi tanya saya kenapa sih kok alot gitu ya, padahal pelamar banyak, baik itu namanya itu aja padahal loh. Ya, namanya dia tidak berubah. Misalnya kurang mentereng apa Sandiaga Uno ya. Dia adalah bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden yang paling berpengalaman yang ada. Betul kan? Betul. Seperti halnya Pak Prabowo adalah bakal calon presiden yang paling berpengalaman. Pak Ganjar kan pengalamannya sebagai gubernur, bukan sebagai calon presiden. Nah, kemudian ada Pak Mahfud MD, orang yang paling punya pengalaman panjang di pemerintahan. Ada juga disebut-sebut misalnya Ridwan Kamil, meskipun dia bilang saya punya patsun politik dan saya adalah baut dari mesin politik Golkar. Ada Pak Erlangga juga. Ada Erick Thohir, seorang pengusaha, seorang yang sangat dikenal di kalangan olahraga. Gitu ya. Pengalaman pemerintahnya ada. Jadi menurut saya ingin katakan kartu sebenarnya sudah ada di atas meja para ketua umum partai. Tinggal menunggu ini momennya kapan. Nah, tapi pertanyaan ini sudah mepet itu bukan pertanyaan penting dalam politik. Pastilah Bung Dep, Bang Eriko hafal betul tidak penting kapan. Mulai berlari, yang penting kan tiba pada garis finish awal. Apalagi orang-orang yang disebut-sebut itu kan bukan orang-orang kaleng-kaleng yang tidak dikenal gitu ya. Pasti ya. Nah itu tadi. Usianya sama dengan saya Bang Eriko ya. Bang Eriko nampaknya udah nggak sabar ya mau menanggapi soal sebenarnya kartu ini sudah di atas meja, tinggal menunggu momentumnya. Betulkah seperti itu? Kita akan bahas dan kita akan jawab di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jeda dulu Bang Eriko, sabar. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir
pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ih, kok bentrok? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih ada Bung Eriko, kemudian ada Bung Dev dan juga Prof Karim. Melanjutkan dialog kita tadi, kata Prof Karim, sebenarnya kartunya sudah ada di atas meja, tapi tinggal menunggu momentumnya. Saya langsung ke Bang Eriko. Bang Eriko, betul tinggal menunggu momentumnya, padahal nama-nama ini memang sudah bisa dikatakan firm pengalaman semuanya. Sandiaga Uno, Mahfud MD, banyak sekali yang memang sudah firm, Andika Perkasa salah satunya. Ataukah memang seperti di tahun sebelumnya, nama-nama yang sudah diduga ini, ketika pada saat itu Pak Jokowi ada nama Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tiba-tiba mencuat dan menjadi calon wakil presiden kala itu. Betulkah dinamikanya nanti akan seperti itu juga? Ini Mbak Adisti, ini memang Prof Karim ini, setiap beliau ini muncul membawa perubahan yang luar biasa. Kalau kita sebutnya agent of change. Ini Prof Karim ini sebenarnya sudah tahu Mbak Adisti. Tapi kalau beliau ini kan profesor, supaya terus langsung sampai pada akhirnya kan ada pembukaan, ada main course-nya, kemudian ada penutupnya. Begitu beliau. Sebenarnya beliau sudah tahu. Dan habis ini pasti nanti beliau telepon saya. Benar kan Bang Eriko? Katanya ini pasti ini seumur saya soalnya Prof Karim ini. Nah, Mbak Adisti, semua proses ini kan perlu. Why? Kenapa perlu? Tadi saya sudah sampaikan, politik is the art of possibility. Politik itu adalah seni segala kemungkinan. Saya sadar bahwa generasi Y dan Z, adik-adik mahasiswa yang di belakang Prof Karim, kenapa sih lama-lama langsung aja, lu susah-susah amat sih? Nah, sama seperti proses pacaran. Pacaran sesuatu yang sangat mudah, itu membuat kita tidak menjadikan ada satu tantangan. Nah, ini juga perlu di dalam dunia politik seperti itu. Kalau PDI Perjuangan sebenarnya sangat terbuka, Mbak Adisti. Kami kan sudah punya calon presiden. Tentu kami tidak boleh lagi yang namanya ego menentukan calon wakil presiden dan juga berpikir hanya kepentingan sendiri. Tidak begitu. Ibu Mega selalu menerapkan yang namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Boleh ditanyakan dengan Perindo, P3 dan juga Hanura, bagaimana mereka berbicara dari hati ke hati dalam ruang yang terbatas ya, seperti menentukan ketuanya, wakil ketua. Nah, begitu juga nanti menentukan calon wakil presiden. Pengalaman 2014-2019 itu duduk bersama dan menentukan pada saat-saat terakhir. Ini bisa saja pada saat-saat terakhir, tapi bisa saja mendahului. Kan tidak ada yang mustahil dalam hal itu. Tapi satu hal yang pasti harus kita ingat, Mbak Adisti, bahwa peran semua ketua umum dan Bapak Presiden Joko Widodo itu penting sekali. Beliau kan presiden incumbent, yang mana 82% rakyat memilih bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo itu harus diteruskan, dilanjutkan, dan diperbaiki lebih baik lagi, dibenahi lebih baik lagi. Nah, itu tidak kita bisa pungkiri. Dan terakhir tentu dengan Mas Ganjar harus ada istri.
sekali lagi, sebenarnya kalau saya mau menyampaikan di sini, ini bukan misteri lagi. Bung Dev juga sudah tahu. Calon-calonnya kan hanya itu saja. Ya, dan yang paling mungkin nanti yang tidak, tadi kita sudah bahas di balik di balik kamera ini kan tidak perlu kita dahului, biar Prof Karim lah nanti yang menyampaikan, kan begitu kan? Oke. Ini menarik. Tadi adik-adik mahasiswa sudah mengusulkan hal seperti itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin, Mbak Adisti. Oke, itu yang bisa saya. Oke, tapi kan kalau tadi Bung Eriko mengatakan kalau harus PDKT dulu, tapi kalau PDKT-nya kelamaan, lama-lama bisa dikatakan Pak Sandiaga Uno yang di dalam koalisi Ganjar Pranowo juga kemudian bisa dikatakan harap-harap cemas nih H2AC, pilih nggak ya? Maksud Mbak Adisti mau membentuk lagi poros baru lagi? Bukan tidak mungkin ya, semua masih mungkin. Tetapi menurut saya, ini pandangan boleh kan? Ini menurut pandangan pribadi saya, dalam situasi seperti ini sudah tidak pas lagi untuk membentuk poros baru. Malah porosnya dari 3 menjadi 2 itu mungkin. Nah, itu dia tuh, menarik. Tidak mungkin membuat poros baru, bahkan bisa jadi bukan tidak porosnya... mungkin ya, sudah sangat kecil kemungkinannya. Oke, gitu, kecil kemungkinannya ada poros baru. Justru yang buka peluang adalah 2 poros. Nah, Bung Dev, kalau melihat 2 poros nih, ya kan, bisa jadi jangan-jangan malah Prabowo Ganjar malah kerjasama. Jadi satu poros. Bergabung. Iya. Satu poros. Iya. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko ataupun Prof Karim ya, di dalam politik Indonesia ini kan di art of possibility-nya sangat kencang, sangat kuat. Jadi ya, dan juga semuanya kan menginginkan kemenangan. Nah, tergantung diskusi akhirnya saja. Tapi kalau saya sih meyakini bahwa langkah apapun diambil oleh para calon presiden ini pasti akan melibatkan para mitra koalisinya, apalagi di dalam koalisinya Pak Prabowo ini kan cukup besar. Ada partai-partai besar di baik parlemen ataupun non parlemen yang tergabung di dalam situ. Jadi sebelum membuat satu keputusan, apalagi keputusan yang sangat strategis, pasti akan dibahas terlebih dahulu karena tidak ingin ada kekecewaan dan kekisruhan yang menyebabkan seperti misalnya kemarin Demokrat hengkang dari koalisi perubahan. Nah, tapi yang kita bingung juga dari tadi Bang Eriko ngomong perubahan terus nih, ini ada maksud apa lagi kan ya? Ada maksud apa nih? Ada maksud apa yang mau dirubah di Bang Eriko gitu. Tapi nggak gini lah ya, yang pasti segala macam keputusan strategis itu akan dibahas terlebih dahulu sebelum diputuskan karena ini akan berdampak kepada semuanya. Oke, Prof Karim melihatnya seperti apa? Kalau tadi Bung Eriko mengatakan kalau ada poros baru, ya kecil lah kemungkinannya, justru malah bisa jadi 2 poros. Apa jangan-jangan nantinya 2 kubu ini akan bersatu gitu, walaupun memang awalnya ya 2 putaran lah gitu lah. Ya, saya sepaham ya, membentuk poros baru itu bisa saja, tetapi poros itu artinya bisa jadi malah terperosok gitu di saat-saat akhir ini, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan 3 jadi 2 sangat mungkin. Sebab apa? Dari tone nada politik, bahasa politik, itu kan hampir sama. Pak Prabowo adalah satu-satunya baca pres yang paling nyaring menyuarakan, meneruskan kinerjanya Pak Jokowi. Kalau bukan meneruskan, apalagi bahasa yang digunakan oleh PDIP. Jadi maka menurut saya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Pranowo atau Prabowo Subi Ganjar itu sangat mungkin. Dan itu sebenarnya yang menjadi teka-teki dari political dancing terakhir ini. Itu ya. Sebab apa? Sebab koalisi ini kan sudah terbangun lama gitu ya. Kecuali kalau misalnya diksi yang dipilih oleh salah satu dari 2 ini ganti, misalnya tidak continuity tapi seperti di sebelah misalnya. Perubahan gitu ya. Ya. Makanya dari itu ya dalam teori pun ada competition gitu ya. Berkooperasi sekaligus berkompetisi gitu. Sebab faktanya meskipun Pak Prabowo matang gitu ya, Pak Ganjar matang, tapi kan dua-duanya datang dari belahan yang berbeda. Satu militernya yang panjang, satu pengalaman sipil. Jadi ini 2 tokoh ini akan sharing tiket yang sangat bagus, baik dari sisi kompetensi, pengalaman, geografi. Ya tinggal ya bicara aja lah, colek-colekan para ketum ini enaknya gimana nih, siapa yang nomor 1, siapa nomor 2. Nah kan? Itu yang sulit, masalahnya dua-duanya mau jadi nomor 1, Prof Karim. Sesimpel itu sebenarnya, ya tinggal sekarang sama-sama menyanyikan lagu Mari
menanti kejujuran, mengharapkan kepastian. Itu aja sih lagunya. Menanti kejujuran, mengharapkan kepastian. Tapi ini juga yang menjadi sulit kan. Kemudian pasti dua-duanya mau jadi nomor 1 nih Prof Karim. Adisti, kalau ada kemauan pasti terbuka jalan, gitu ya. Itu aja. Tinggal siapa yang mau ya? Iya. Oke, Bung Eriko. Ya, ini kenapa saya terus yang jadi sasaran Adisti? Ini seolah-olah di saya ini hakimnya. Nggak seperti itulah Mbak Adisti. Sekarang begini, kan semua ini kan by proses. Coba, tadi Bung Dev sudah sampaikan, keputusan dari Golkar juga mencalonkan Pak Erlangga Hartarto. Itu kan bukan suatu hal yang main-main, itu suatu hal yang sangat serius. Tapi kan tadi dibilangnya kan kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Tinggal siapa yang mau atau enggak. Inilah Mbak Adisti ini, belum kita selesai bicara sudah dipotong, baru mau ke sana. Ya. Adisti mau tadi kan seperti dikatakan Prof Karim. Nah, jadi itu proses. Begitu juga di PDI Perjuangan, itu hasil kongres bahwa ini kita mencalonkan presiden. Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau Mas Ganjar sebagai calon presiden, kemudian wakilnya, tadi pembicaraan Prof Karim bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik. Nah, kalau ini nanti ada kebersamaan, why not? Siapa yang bilang tidak mungkin? Tetapi kalau itu dibalik, memang proses di kami itu memang itu hasil kongres. Nah, itu yang harus dijalankan Ketua Umum kami, Bu Haja Megawati Soekarno Putri, seperti itu. Jadi ya, kita tunggulah beberapa waktu ini hal yang menarik ini akan terjadi. Dan sekali lagi, bahwa politik seni segala kemungkinan. Tadi 4 poros itu kecil sekali kemungkinannya, walaupun kecil sekali bisa saja, Prof. Tapi bisa saja tidak sebesar 3 poros, tapi bisa saja berkembang menjadi 2 poros. Kita tunggulah beberapa waktu ini. Kan pendaftaran nanti antara tanggal 9, kalau terjadi nih dipercepat, 9 sampai 16 Oktober. Ini kan kira-kira nggak nyampe sebulan lah ya, Bung Eriko. Nah, itu dia nih. Sabar, Mbak Adisti, sabar. Supaya kami sama Mas Dev dan Prof Karim diundang lagi sama Kompas TV. Nah, itu ya, kuncinya itu ya. Iya. Nah, supaya makin sering tampil kita. Iya, Bung Dev. Tadi Bang Eriko bilang why not gitu. Kalau memang satu ton, satu suara bisa jadi. Kenapa enggak? Ya kembali lagi saya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini semua keputusan ada di antara pemimpin di Koalisi Indonesia Menang ini, Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau arah politiknya berubah seperti apa, ya itu tergantung dari kesepakatan kebersamaan. Jadi ya pasti itu kita apalagi kalau di Golkar ya, Golkar itu seluruh stakeholder di Golkar pengurus dan juga ketua DPD 2, DPD 1, semua ormas pendiri didirikan, sayap Golkar semuanya sudah menyerahkan mandatnya kepada ketua umum untuk ketua umum menentukan arah politik Golkar seperti apa. Jadi makanya beliau sudah memiliki otoritas untuk diskusi dan untuk berbicara dengan mitra koalisi arahnya seperti apa. Oke, tapi kalau kita lihat dari track recordnya yang pemilu-pemilu sebelumnya, memang Golkar ini selalu mengusulkan atau menyodorkan ketua umumnya sebagai bakal calon wakil presiden. Tentu ya, pasti ya. Nah, jika kemudian Pak Prabowo ini akhirnya memilih orang lain, nama lain yang bukan dari Golkar sebagai bakal calon wakil presiden, apa yang kemudian langkah yang akan diambil? Tetap solid atau jangan-jangan bisa berpaling lagi? Jadi gini, sedikit dulu dikoreksi ya. Jadi pertama waktu 2004 kita melakukan konvensi, terus konvensi memutuskan bukan ketua umum kita waktu itu adalah Pak Wiranto yang dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, 2009 kita mendorong Pak Yusuf Kalla sebagai calon presiden waktu itu ketua umum. Betul. 2014 kita menyepakati untuk mendukung Pak Prabowo pada saat itu sebagai calon presiden. 2019 pun juga dari awal-awal sebelum Munas Golkar bahkan ya kita sudah menyatakan mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden. Jadi kalau dibilang kata setiap pemilu Golkar selalu mendorong ketua umum, tidak. Tapi memang yang terbaik adalah bagi partai ya organisasi apapun pasti ketua umumnya untuk kita calonkan. Nah, keputusan kembali lagi saya sampaikan sekarang ini ketua umum sudah memegang mandat.
dari seluruh partai, dari seluruh elemen partai, dari seluruh dari tingkat bawah dan tingkat dari samping, semua sudah menyerahkan mandat ketua umum untuk ketum berbicara dengan mitra koalisi untuk menentukan pilihannya. Nah, ya tentu kita tetap mendorong dan berharap bahwa Pak Erlangga adalah yang terbaik untuk mendampingi Pak Prabowo. Nah, cuman yang kembali lagi bahwa itu semua keputusan ada di antara koalisi untuk menentukan arah yang terbaik demi kita bisa menggapai kemenangan. Oke, itu dia yang menjadi kunci lah ya. Apakah mungkin harus digodok ulang karena memang ada member baru, bisa dikatakan bahkan kemarin Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu langsung oleh Pak Prabowo di Hambalang akhir pekan lalu. Apakah ini yang digodok dulu, tim pemenangannya dulu nih yang senior yang untuk maju? Maksudnya ketua timnya gitu? Iya betul, tim pemenangannya dulu yang ya itu pasti pembahasannya juga dilakukan secara bersamaan ya, karena kan seperti tadi saya sampaikan, ini kan harus semua saling berkaitan. Pasangannya ini harus pasangan yang paling terbaik, yang paling bisa diterima masyarakat. Terus juga tim sesnya ini juga paling harus mengerti kemauan pasarnya seperti apa ya. Ya seperti kayak mau perusahaan lah, kalau perusahaan kalau CEO-nya itu nggak mengerti pasar ya, tapi CEO-nya mungkin ahli di bidang marketing tapi tidak mengerti pasar, ya pasti sulit untuk menjualkan produknya kan. Nah sama juga seperti di dalam pencapresan ini, seorang ketua tim sesnya itu yang harus benar-benar mengerti keinginan pasar seperti apa untuk bisa menawarkan produknya ini kepada masyarakat, yaitu pemilih kita. Oke, Prof. Karim, bagaimana Anda mencermati soal ini? Apakah mungkin kemudian kubu dari Koalisi Indonesia Maju ini memang tengah menggodok siapa sih yang akan maju sebagai tim pemenangannya? Seperti yang tadi Bung Dev bilang, harus tahu kemauan pasarnya dulu nih. Oh iya, tentu saja ya, karena kan keputusan partai ini akan diuji oleh selera pasar, itu pasti ya. Tetapi tadi dari apa yang dikatakan Bang Dev, sebenarnya kan muncul peluang baru, misalnya Pak Erlangga sebagai pimpinan partai besar di Indonesia, sebagai pemegang partai, pemegang mandat untuk pencapresan ini kan bisa saja misalnya akhirnya memutuskan mencalonkan kadernya, bisa saja yang lain siapa saja saya tidak tahu gitu ya. Itu juga opsi yang lain gitu ya. Tetapi yang pasti dari pembicaraan Bang Dev, kemudian Bang Eriko, saya pikir sama tone-nya bahwa koalisi ini bersabar, hati-hati memasangkan dua tokoh ini karena koalisi ini bukan sekedar ingin ikut serta dalam Pilpres, tetapi ingin memenangkannya. Kalau sekedar ikut serta saya pikir nggak akan susah-susah, tapi karena ingin memenangkannya maka ini harus sabar dan toleran, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kita tidak lupa pula bahwa Indonesia ini kan sangat sulit dirangkum dalam dua tokoh. Padahal kehadiran dua tokoh ini bukan saja mereka dihandalkan sebagai pekerja untuk mewakili dan untuk atas nama Indonesia, tapi juga merepresentasikan keberagaman, kemajukan, harapan, ketakutan, kecemasan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya ini langkah yang pas gitu ya. Nah, perkara misalnya masih ada 10 hari, seminggu, 2 minggu, menurut saya bukan jadi soal. Yang jadi soal utamanya adalah bagaimana para elit partai ini benar-benar memasang telinga, kuping, dan perasaannya agar apa yang dirasakan oleh publik ini benar-benar termagnitudekan ke dalam keputusan yang diambil. Sebab cawapres ini kan tidak bisa asal-asalan, kan itu jabatan politik tertinggi gitu ya. Jabatan politik tertinggi tidak ada lagi, sehingga ya tidak cukup hanya mereka yang bisa golep rambut gitu ya. Tapi benar-benar harus teruji karena ini bukan soal fragmen, meskipun ada sisi-sisi fragmentasinya. Oke. Gitu Aditya. Oke, itu tadi yang juga sudah disampaikan oleh Prof. Karim. Silakan, Bung Eriko. Ya, itu saya senangnya dengan Prof. Karim ini ya, selalu beliau memang hatinya ada di kami. Coba selalu kan ada 3 hal kan begitu. Itu benar tuh Prof. Karim ya, memang itu nantinya ya, sekarang pun menguat ketiga kan, kira-kira begitu Prof. Karim. Ini sebenarnya Mbak Dista, kenapa proses ini kesannya seolah-olah terlalu lama? Saya jawab kepada adik-adik mahasiswa pada generasi muda yang nanti 56,45% yang akan memilih di masa mendatang. Ini mau memilih seseorang yang terbaik dari yang terbaik.
di antara 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Sekali lagi, kita tidak boleh lupa bahwa yang menentukan ini, betul para ketua umum mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Satu partai atau sejumlah partai. Tetapi yang memilih ini adalah rakyat Indonesia. Nah, memilih yang terbaik dari yang terbaik, yang ada di hati masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Itu tidak mudah. Yang kedua apa? Yang kedua, ini harus juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Coba bayangkan tantangan ke depan nih, Pak Jokowi sudah sampaikan, 13 tahun ke depan yang paling penting untuk Indonesia bisa menjadi kekuatan nanti keempat terbesar di dunia. Di tahun era anak-anak muda kita ini, di 2045, Indonesia Emas. Nah yang ketiga, ini harus sinkron dengan Mas Ganjar, saling melengkapi, tapi tidak boleh mendahului. Tadi yang disampaikan Prof. Karim, tidak boleh dia di depan cawapresnya. Tetapi dia juga harus siap. Kalau ada hal pada saat di mana presiden keluar negeri, di mana presiden katakan jauh-jauh lah seperti itu sakit atau apa, dia bisa mengcover ini. Nah ini yang memang kita tunggu. Jadi proses ini Mbak Adista, kalau menurut dugaan saya, sekali lagi saya tidak begitu suka sebenarnya menduga-duga walaupun nama saya Riko Sotarduga. Ini menarik nih dalam beberapa waktu ini. Makanya Mbak Adista, tiap minggu undanglah kami bersama. Oke, nah ini singkat saja. Kalau misalkan tadi dibilang harus sinkron begitu, kalau P3 sendiri bahkan sudah menyebut 2 nama sebenarnya. Ada Pak Sandiaga Uno dan juga Mahfud MD. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, siapa yang kemudian betul-betul diperhitungkan saat ini? 2 nama. Sekali lagi, kalau kami di internal kami tidak mau terlalu jauh membahas itu, biarlah itu adalah wewenang ketua umum. Karena kenapa? Kami tidak boleh egois, Mbak Adista. Kami ada Mas Ganjar. Biarlah ketua umum dengan para ketua umum, dengan nanti Bapak Presiden Joko Widodo dan Mas Ganjar Pranowo yang nanti akan menentukannya. Kami ini siapapun yang ditentukan, kita siap untuk maju. Kami sudah mengalami dikeroyok di tahun 2014 dan kami siap juga di tahun 2024 ini. Ya, Singkat Bang Dev, kalau di Koalisi Indonesia Maju boleh 2 nama, kira-kira siapa yang paling diperhitungkan? Ada kemudian RK, kemudian juga mungkin AHY, Erick Thohir, siapa kira-kira 2 nama yang kemudian? Ya kalau Mbak tanya ke saya, pasti saya jawabnya adalah Pak Erlangga Hartarto gitu. Karena kan dari kacamata saya, yang terbaik itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Saya bisa memberikan berbagai macam reasoning, alasan segala macam, tapi ujungnya kembali juga kepada loyalitas ke partai, bahwa kita itu menyatakan bahwa yang terbaik buat bangsa adalah Pak Erlangga Hartarto. Oke, kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika-dinamika politik yang masih bisa dikatakan cukup cair dan juga apalagi menjelang Rapimnas Partai Demokrat, kita akan lihat bagaimana nantinya dinamikanya. Terima kasih sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bung Riko Sotarduga, dan juga ada Ketua DPP Partai Golkar, Bung Dev Laksono, dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Karim Suryadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Dev, Bang Eriko. Terima kasih Bapak-Bapak, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Adik-adik mahasiswa yang ada di belakang. Baik, terima kasih. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini Relawan Indonesia Bersatu melaporkan pembuat berita bohong yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penganiayaan terhadap Wakil Menteri Pertanian. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Common Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Expose. Baru isi perut, udah kosong lagi. Lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh.
Sal, mie oven. Mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, relawan Indonesia Bersatu melaporkan pembuat berita bohong yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganiaya Wakil Menteri Pertanian. Relawan Indonesia Bersatu datang ke Baris Krim Polri dengan membawa sejumlah barang bukti berupa tulisan berita atau video. Pelapor mengadukan kasus ini dengan pasal Undang-Undang ITE. Pasalnya isu penamparan sudah diklarifikasi oleh Prabowo bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Supaya berita-berita hoak yang menyerang pemerintah maupun instrumen pemerintah harus ditindak tegas. Bang, bisa dijelaskan Bang, hoaknya yang seperti apa Bang? Ya? Yang dianggap hoak yang mana? Hoak terkait dengan berita adanya penamparan, adapun apa yang diberitakan cekik, itu semua hoak semua tuh, nggak ada benar tuh. Maka kita minta pada Baris Krim, kita mau menjalang pesta demokrasi lah. Kita minta orang-orang yang seperti gini ya perlu ditindak lah, tindak tegas gitu. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, tolong di cross check. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal dirinya yang diisukan menampar salah satu wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di dalam rapat terbatas Kabinet. Prabowo membantah informasi tersebut. Prabowo bilang dirinya tidak pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Prabowo mengaku tengah mempelajari serta memproses informasi palsu yang menyebar lewat sebuah kanal YouTube. Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Pernah dilaporin nggak Pak untuk ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, nggak pernah itu.
Selalu menterinya saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira? Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Gitu ya. Pak Prabowo sekarang sabar kok. Menanggapi isu penganiayaan Menhan Prabowo, Presiden Joko Widodo bilang tidak ada peristiwa penamparan. Jokowi juga meminta publik untuk meng-cross-check karena informasi seperti itu akan muncul lebih banyak di tahun politik. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross-check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Sebelumnya, sebuah video menyebar lewat unggahan YouTube membahas soal sosok menteri yang menjadi baca pres dan diasumsikan sebagai Prabowo Subianto diisukan menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di dalam salah satu momen rapat terbatas. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan alasan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait, yang memprediksi hanya ada 2 poros koalisi yang ikut serta dalam Pilpres mendatang. Sekjen P3 Arwani Tomafi mengatakan formasi koalisi di Pilpres menjadi urusan setiap parpol. Ia tidak sependapat opini Jazilul didasari penetapan bakal cawapres koalisi lain yang belum menjumpai kata sepakat. Baginya keputusan pada momen mendekati waktu pendaftaran pasangan calon juga bisa terjadi. Ya, maksudnya Pak Jazilul ya, sedang membaca realita atau sedang melamun gitu ya, saya nggak tahu ya, atau sedang membicarakan tentang dirinya sendiri juga nggak tahu saya. Saya kira ya urusan apakah yang sudah ada ini ya seperti apa ya biar diurus oleh masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. Partai Gerindra juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai dinamika politik itu menjadi bagian dari demokrasi. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, ya kami ikut aja. Saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi kritikan soal pernyataannya terkait data intelijen yang ia terima. Presiden mengaku data-data intelijen adalah sarapan paginya. Menurut Jokowi, ia rutin mendapat laporan soal politik, ekonomi, dan sosial, tidak terkecuali dinamika partai politik jelang Pilpres 2024. Bahkan Presiden Jokowi berseloroh menganalogikan rutinitasnya di pagi hari menerima data intelijen dengan sarapan. Dari intelijen Big Bin, di Bais, mulai keamanan, di kepolisian Big, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, meninjau Museum Nasional yang terbakar akhir pekan lalu. Megawati datang ke Museum Nasional bersama Kepala BRIN, didampingi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Megawati melihat dampak kebakaran terhadap gedung dan koleksi museum. Megawati pun mengajak pihak museum melibatkan ahli dari BRIN untuk proses konservasi koleksi yang terdampak kebakaran. Sorotan lainnya, saudara, peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan industri Tunas Prima Kabil Batam digelar. Groundbreaking dilakukan dengan penanaman pohon sebagai simbol kawasan industri yang berkonsep green energy.
Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kawasan industri Tunas Prima Kabil Batam dilakukan Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam Muhammad Rudi pada Selasa 19 September 2023. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan beberapa tahun belakangan ini BP Batam melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk menarik investor datang ke kota Batam. Salah satu investor adalah Tunas Group yang membangun kawasan industri Tunas Prima. Rudi menambahkan dengan adanya investasi yang akan masuk ke kawasan, industri bisa terus berlanjut sehingga akan berdampak pada perputaran ekonomi kota Batam. Di tahap awal pembangunan kawasan ada komitmen investasi sebesar 5,5 triliun rupiah dengan target nilai investasi mencapai 20 triliun rupiah. Di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam juga akan membangun Bandara Hang Nadim. Rudi menjelaskan agar seluruh produk yang dihasilkan di kawasan industri Tunas Prima bisa langsung keluar melalui bandara tanpa harus melalui Pelabuhan Batu Ampar. Rudi juga mengapresiasi komitmen Tunas Group yang segera membangun kawasan industri setelah mendapatkan alokasi tanah dari BP Batam. Baru dia groundbreaking saja sudah ada yang investasi untuk sewa gudangnya hampir 5,5 triliun. Ya kita harap semakin banyak, semakin bagus, supaya kehidupan perputaran ekonomi kota Batam akan lebih lancar. Bandara ada satu daerah strategis yang kami siapkan, karena bandara segera akan kita bangun, tidak ada lain. Kita kepingin seluruh produk yang ada di kota Batam bisa langsung keluar tanpa melalui pelabuhan di Batu Ampar. Sementara Chairman of Tunas Group Doli mengatakan kawasan industri Tunas Prima adalah kawasan industri modern berkonsep green industry. Kawasan industri Tunas Prima akan menjadi kawasan industri pertama di Indonesia yang mengusung konsep green industry. Doli juga mengungkapkan komitmen investasi dalam proyek ini. Ya, nilai investasi awal dari pihak Tunas Prima itu 2 triliun dan dari kita punya TNN itu sekitar 3,5 triliun. Total investasi sekitar 20 triliun. Dengan adanya kawasan industri Tunas Prima diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kota Batam. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 6,84%. Maka di 2023, BP Batam berharap pertumbuhan ekonomi kota Batam di atas 7% dan 8% di tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami akan kembali dengan informasi dari Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik yang mendatangi rumah siswi SD korban penganiayaan hingga berakibat kebutaan. Kapolres memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Kami kembali sesaat lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan finishing baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai.
Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal di oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Nempel di gigi. Slay, oleh. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buat beli, bisa gratis better lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kapolres Gresik bersama Bupati Gresik mendatangi rumah siswa SD yang jadi korban penganiayaan. Kapolres memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Anom menyebut penyidikan kasus dugaan penganiayaan siswa SD telah berlangsung. Salah satunya dengan mengirimkan DVR CCTV di lokasi kejadian karena menurut pengakuan sekolah rekaman kamera pemantau rusak. Korban berinisial SA dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa kondisi psikologis karena diduga mengalami trauma pasca penganiayaan. Sementara itu Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani berjanji akan memfasilitasi keinginan korban untuk bisa pindah sekolah. Beberapa titik DVR tersebut tidak ada yang mengarah langsung ke TKP kejadian, tapi siapa tahu nanti kalau sudah diangkat datanya itu kita bisa mengetahui melalui lorong yang dilalui oleh korban. Insya Allah bisa. Nanti dari lapor Polda sudah sedang proses itu dan hasilnya akan segera diinfokan. Dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat 1 minggu ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak adik untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa tetangga dari desa Padangan. Alhamdulillah tadi didampingi oleh teman-teman DPR juga. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penganiayaan siswa SD di Gresik? Sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto yang akan menjelaskannya. Dedi, apa kata polisi soal DVR CCTV yang menurut pihak sekolah rusak dan bagaimana pula upaya Polda Jawa Timur memulihkan data CCTV itu? Baik Radi dan juga saudara, data DVR yang awalnya memang kata dari pihak sekolah itu rusak, ternyata pada waktu tim penyidik itu datang ke sekolah ada, namun apa isinya itu nanti yang akan dicoba ditemukan atau juga dipelajari oleh tim lapor forensik digital Polda Jatim. Nah terkait apakah isinya itu rusak ataukah terhapus, itu juga nanti
tim lapor lah yang akan mengeluarkan hasilnya. Sementara itu hingga hari ini belum ada informasi baru apakah hasilnya itu sudah keluar atau belum. Nanti akan kita coba lagi komunikasi dengan tim penyidik terkait DVR itu lagi. Ya, karena penting sekali, itu merupakan bukti yang bisa menguatkan dari hasil penyidikan polisi nantinya. Lalu Dedi, apa hasil dari pemeriksaan lebih dari 100 saksi termasuk para siswa? Hingga hari ini pemeriksaan saksi maraton masih sedang berlangsung, jadi hasilnya masih belum bisa disampaikan ke publik. Kemarin sore juga saya sempat komunikasi dengan Kasat Reskrim AKP Primawirdan, Aldino Primawirdan terkait ini, bahwa memang karena banyaknya siswa, jadi proses pemeriksaannya harus dilakukan secara maraton karena tidak bisa pada satu hari itu selesai. Kemarin sore itu setelah mereka pulang sekolah sekitar pukul 1:30 baru dimulai pemanggilan teman-teman dari sekolah tersebut, hingga petang baru bisa memintai keterangan sejumlah 22 siswa. Itu bercampur dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, hari ini akan dilanjutkan lagi. Semoga hari ini kita bisa tahu apa hasil dari pemeriksaan itu, Ran. Selain CCTV, keterangan teman-teman korban ini yang juga siswa-siswi di SD yang bersangkutan juga penting, karena pasti ada yang melihat, ada yang juga mengalami soal ini. Betul. Saksi itu yang digali. Ya, betul. Lalu dari kasus yang dilaporkan keluarga, Dedi, apa harapan keluarga korban ke depannya? Harapan keluarga korban sebenarnya lebih kepada trauma healing yang dialami SA sendiri. Karena kan SA sendiri sebenarnya sudah beraktivitas seperti biasa di rumah, di lingkup rumah. Namun saat ditanya untuk kembali ke sekolah masih belum berkenan. Oleh karena makanya pemerintah kabupaten akhirnya memfasilitasi untuk melakukan pemindahan sekolah. Semoga itu bisa cepat terrealisasi sehingga SA bisa sekolah, itu satu. Dan yang kedua adalah terkait pengobatan dan perawatan mata sebelah kanan SA sendiri. Karena kan kita tahu meskipun menggunakan BPJS, namun biaya untuk bolak-balik dari Gresik ke Surabaya juga tidak sedikit. Itu yang menjadi harapan keluarga, kenapa ingin sekali kasus ini cepat terungkap, jadi ada yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kepada SA ini, Radi. Baik, kita tunggu perkembangannya, mulai dari apa isi CCTV yang sedang saat ini didalami oleh Polda Jawa Timur, lalu juga kesaksian teman-teman korban, siswa-siswa SD, dan juga langkah pemerintah untuk memulihkan kondisi traumatis korban. Baik, terima kasih Dedi Herianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur. Setelah jeda, saudara, Pasar Tanah Abang hari Selasa malam ramai, tapi bukan karena pengunjung, tapi karena kehadiran Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Dari kunjungan ini, Teten meyakini omset pedagang anjlok karena kalah saing dengan produk impor. Kami akan bahas soal ini bersama Paskalis Iswari dalam Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Arabica cappuccino nomor 1 di dunia. Ini Minggu ya.
Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka, Chef. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Halo, selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Saudara, seperti kemarin kami masih membahas pagi ini di Kompas Bisnis soal gempuran barang-barang impor, lalu juga sepinya Tanah Abang. Kami juga sempat bahas panjang pada Kompas Bisnis di hari Selasa kemarin. Nah, hari ini kami mau menginformasikan kalau pasar Tanah Abang nih di hari Selasa malam kemarin ramai. Tapi bukan karena pengunjung, karena kehadiran Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ke pasar grosir Tanah Abang. Teten Mas Duki datang beserta jajaran Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka mengunjungi pusat grosir Tanah Abang Blok A untuk melihat langsung kondisi Tanah Abang yang kini sepi pembeli. Teten sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang bercerita omset mereka turun drastis bahkan hingga 50%. Padahal para pedagang ini juga sudah mencoba berjualan secara daring. Di Tanah Abang Blok A banyak toko-toko yang tutup dan juga beberapa toko ini tertempel surat peringatan dari pengelola yaitu PD Pasar Jaya. Artinya para penyewa belum membayar sewa selama beberapa periode. Banyak lah. Sampai 80? Ya sekitar 50% ada dah. 50% ada. Terus kalau biaya sewanya gimana Bu itu bayarnya? Ya istilahnya kita numbuk dah, ambil yang tabungan gitu. Berapa Bu kisarannya? Banyak lah. Apalagi kita punya produk sendiri. Ada pengaruhnya dari kita? Ada, memang ada. Tapi Ibu sendiri nggak jualan di online? Jualan, tapi sepi juga. Di online-nya juga sepi? Iya, sepi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mensinyalir penurunan omset pedagang di Tanah Abang terjadi karena barang-barang yang mereka jual ini kalah saing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. Teten berjanji akan mengevaluasi kebijakan masuknya barang impor termasuk yang dijual di online. Ada waktu-waktu tertentu seperti Lebaran, akhir tahun, Idul Adha memang ada peningkatan, tapi bisa dipastikan memang dampaknya permanen penurunan ini. Nah, jadi ini kekalahan pasar offline seperti di Tanah Abang ini bukan masalahnya offline kalah dengan penjualan di online, karena mereka juga sudah mencoba menjual di online.
tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing. Karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali. Ya. Nah, karena itu saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Sampai saat ini, saudara, pemerintah masih belum juga mengeluarkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 tahun 2020 soal penjualan online. Saat ini draftnya dikatakan oleh Teten Mas Duki sudah ada di istana. Kita akan berbincang pagi ini bersama peneliti Indef Nailul Huda. Mas Nailul, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini kayaknya kita baru ngobrol 2 bulan yang lalu ya, di sekitar bulan Juli. Tapi di hari ini revisinya belum juga keluar, katanya sudah ada di istana draftnya. Nah, ini apakah menurut Mas Nailul terlalu lambat bergeraknya atau memang butuh kehati-hatian sekali untuk merevisi Permendak 50 ini? Tentu kalau faktor kehati-hatian itu sudah harus pasti ada ya Mbak ya. Tinggal bagaimana cara pemerintah ini merumuskan kehati-hatian ini menjadi sebuah yang memang bisa dilakukan dengan waktu yang tepat dan cepat gitu kan. Kan kalau nggak cepat juga buat apa gitu kan. Kita sangat terlambat sekali gitu kan. Padahal yang kita sampaikan, yang Indef sampaikan di media gitu kan, itu sudah mulai dari akhir tahun kemarin gitu kan. Dan kalau salah beberapa ya akhir bulan Juli gitu. Kalau salah saya dengar sendiri dari Pak Mendak gitu kan bahwa untuk draftnya itu sudah tinggal diharmonisasi tanggal 1 Agustus itu bisa disahkan. Jadi memang ini sangat terlambat sekali Mbak kalau saya bilang, dan memang kalau hati-hatian itu pasti ya. Mau cepat mau lambat itu pasti hati-hati, tapi ini sangat lambat sekali untuk merevisi Permendak ini. Entah mungkin ada ya orang yang bermain juga dalam revisi ini, saya tidak tahu persisnya, tapi kalau melihat sangat lambat seperti ini, saya rasa kok benar ya ada memang kepentingan-kepentingan yang masuk dalam revisi-revisi yang membuat revisi ini menjadi tersendat. Ini masalahnya adalah revisi Permendak ini kan berkejaran dengan inovasi digital yang bisa aja ketika nanti Permendaknya keluar, udah ada inovasi baru gitu. Bagaimana nanti supaya Permendak ini yang mau direvisi tetap bisa catch up dengan inovasi yang kita nggak tahu akan apa lagi nih yang akan hadir di masa depan? Ya, tentu kalau kita lihat sebenarnya Permendak ini kan cuma salah satu aturan ya Mbak ya. Mungkin kalau untuk bisa mengejar kita perlu aturan yang lebih dari Permendak sebenarnya. Kita mungkin akan berbicara mengenai undang-undang atau PP atau Perpres gitu kan. Kalau Permendak ini kan sebenarnya bisa diubah dengan ya semakin ketika ada barang baru. Kalau Permendak ini kan nggak perlu ke DPR ataupun sebagainya gitu kan. Nah itu kan cukup dari Kementerian Perdagangan gitu kan, terus melakukan revisi harmonisasi dengan peraturan lainnya di Kemenkumham, terus meminta pendapat dari kementerian lain yang terkait gitu kan. Nah sebenarnya kalau soal fleksibilitas sebenarnya Permendak ini bisa juga direvisi. Cuma misalkan ini disahkan terus ada baru lagi itu diperbaiki lagi gitu kan, itu sebenarnya bisa saja gitu. Nggak, walaupun memang itu pasti akan memerlukan kos juga gitu kan. Tapi kalau bicara mengenai fleksibilitas ya tentu kita berbicara mengenai undang-undang gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau utuh yang sekarang gitu kan, kita harus ada solusi dalam jangka pendeknya gitu kan. Kalau undang-undang kan jangka panjang ya Mbak ya. Nah kita perlu jangka pendeknya yaitu revisi Permendak ini gitu. Karena kalau bisa saya bilang ini kan revisi Permendak ini bisa menyelesaikan beberapa masalah lah sebenarnya yang kita sampaikan juga di beberapa media, itu bisa menyelesaikan beberapa masalah kan, seperti social commerce, seperti barang impor dan sebagainya, itu sudah kita sampaikan ke publik, sampaikan juga ke Kemenkop UKM dan sebagainya, itu untuk bisa kita mengatur berbagai hal yang di dalam revisi itu, sehingga itu lebih komprehensif.
Nah, ini kalau kita ngobrolin soal barang impor ya, Mas Nailul, salah satu yang nantinya akan diatur dalam revisi ini. Sebenarnya kalau kita pantau ya, tidak hanya di social commerce, tapi juga di marketplace gitu. Banyak pedagang-pedagang yang mereka ngejualnya itu sebenarnya barang impor, bukan barang produksi Indonesia. Karena satu, harganya jauh lebih murah gitu. Nah, ini gimana nanti mengatur, terus juga mengawasi perdagangan yang orang yang jualan sebenarnya mengklaim dirinya adalah perusahaan atau pebisnis mikro gitu. Tapi yang dia jual adalah barang-barang impor. Bagaimana nanti pengawasan perdagangan semacam ini? Ya, tentu kita nggak bisa lepas ya dari karakteristik masyarakat Indonesia, terutama di konsumen di online commerce ini, Mbak, baik e-commerce maupun social commerce, itu adalah price oriented consumer. Artinya memang harga ini menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan membeli sebuah barang. Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mengubah persepsi sebenarnya. Nah, persepsi dari barang lokal ini nggak kalah saing kok, barang lokal ini juga nggak kalah murah gitu kan. Makanya dalam revisi Permendak itu kita dorong yang pertama adalah harus memasukkan tagging. Tagging itu barangnya dari mana? Apakah barang dari luar negeri atau barang dari dalam negeri, sehingga tadi muncul persepsi bahwa ini adalah pedagang mikro yang menjual barang di e-commerce gitu, tapi barangnya barang apa? Barang impor gitu kan. Nah, ini juga merugikan sebenarnya gitu kan, dalam artian ya itu bisa merugikan ya produksi dalam negeri juga pasti akan semakin sempit untuk ruang bergeraknya. Nah, yang kedua setelah melakukan tagging sehingga kita bisa mengetahui itu barang impor atau bukan, yang kedua adalah kita bisa memberikan disinsentif dan insentif. Disinsentif itu bagi produk-produk impor, ini yang kita bicaranya produk ya, bukan pelakunya ya. Produk yang dari impor, walaupun itu dijual oleh pedagang kecil dalam negeri, itu kita berikan disinsentif berupa bisa berikan administrasi yang lebih tinggi misalkan, atau untuk diskon, voucher, cashback dan sebagainya, itu tidak boleh diberikan kepada produk impor. Kita bicara produk ya, bukan cross border commerce ya. Kita bicara produk impor gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita memberikan insentif. Jadi bagi produk-produk lokal ini diberikan ya tadi ya, kalau misalkan ada bakar uang gitu sebagainya, itu hanya boleh untuk dilakukan untuk barang-barang lokal. Sehingga nanti kita bisa melihat tuh, oh ternyata perbedaan harganya cuma 3.000, cuma 5.000 gitu kan. Mendingan beli barang lokal dibandingkan dengan barang impor gitu kan. Itu bisa, dan ini seharusnya bukan cuma ada setahun sekali ataupun 2 tahun sekali melalui program Bangga Buatan Indonesia gitu kan. Tapi sepanjang tahun itu harus dilakukan. Dan kita mendesak ini juga selama platform itu dia masih memberikan diskon, voucher, dan sebagainya ke produk impor, berarti dia nggak pro produk lokal. Nah, ini artinya dari marketplace-nya, dari social commerce-nya juga harus jadi filter dan memastikan bahwa pedagang-pedagang mereka memberikan tagging tadi ya, Mas Nailul? Iya, karena tagging ini penting sekali, Mbak. Tagging ini penting sekali untuk melihat kita dan membuat kebijakan gitu kan. Karena kalau kita lihat kan sekarang kan nggak ada ya informasi mengenai barang ini made in mana gitu kan. Ya. Bahkan nih ya Mbak, bahkan ya untuk beberapa produk makanan yang dia dijual oleh seller lokal dan dia produk impor, itu tidak ada labeling. Jadi sangat bebas sekali platform kita ini menjual gitu kan, menjual barang-barang impor tanpa labeling itu dia halal dan sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat dari mainan aja itu tanpa labeling SNI dan sebagainya, yang itu membuat akhirnya ya pasar online kita sangat liberal sekali gitu kan, dan bahkan itu banyak dikuasai oleh produk-produk asing. Nah ini kita nggak mau, dan kita harus mulai dari awal si platform baik e-commerce, social commerce itu harus memberikan tagging, dan itu sangat bisa dilakukan sekali, tinggal bagaimana kemauan dari platform itu, dari e-commerce, dari social commerce, dan dari ideal untuk bisa mendukung hal tersebut. Oke, yang harusnya nanti akan diatur dalam revisi ini. Ini termasuk kalau tadi Mas Nailul cerita di online itu kayaknya semuanya serba bisa terbuka dan bebas ngejual apa aja, akhirnya jadi nggak adil buat mereka yang ngejual secara offline. Nantinya gimana untuk bisa menciptakan level playing field yang seimbang, baik mereka yang jualan di marketplace, social commerce, ataupun mereka yang jualan di offline, Mas, lewat aturan atau revisi Permendak ini? Ya,
tentu kalau kita melihat offline sama online, kalau kita ada di Permendak yang lama ya, itu kan sudah ada pengaturan pemberian pajak gitu kan. Jadi kalau kita beli di e-commerce gitu, itu udah ada aturan tentang perpajakannya. Jadi kita sudah dipungut oleh pajak dan si Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu sudah jadi pemungut pajak. Nah, berbeda nih dengan social commerce, di mana social commerce belum ada aturan resmi atau aturan detailnya ya, karena di Permendak yang 50 tahun 2020 itu belum diatur social commerce secara detail gitu. Makanya kita dorong itu bahwa social commerce itu harus setara dengan e-commerce. Artinya setara di sini adalah ya mereka diberikan pajak juga dan sebagainya gitu. Nah, ini untuk menciptakan level benefit yang sama. Yang kedua tadi soal labeling, kemudian soal ya tadi pemenuhan syarat-syarat yang memang kita harus diperketat lagi gitu kan. Kalau kita lihat di China sendiri Mbak ya, itu kalau barang impor mau masuk situ gitu kan, baik itu melalui daring ataupun yang lainnya, itu dia harus memenuhi standar khusus dari pemerintah sana gitu kan. Bahkan mereka kalau untuk barang konsumsi itu ada labeling yang memang untuk berbahasa Cina sana gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa menerapkan ini? Dan banyak sekali barang-barang yang lolos sebenarnya dari pengawasan pemerintah gitu kan. Kita tahu kalau mainan dari Tiongkok itu kan sangat murah sekali gitu kan. Atau makanan dari Tiongkok itu yang ya makanan-makanan anak kecil gitu. Dan itu nggak ada BPOM, nggak ada istilahnya standar halal dan sebagainya. Yang itu sebenarnya juga merugikan masyarakat gitu. Bukan cuma merugikan pedagang kecil, tapi merugikan masyarakat. Dan itu masih bisa lolos gitu. Nah, itu saya yang heran gitu kan. Pemerintah ini sebenarnya sudah punya gitu ya, harus ada SNI dan sebagainya, halal dan sebagainya gitu. Tapi masih bisa lolos barang-barang tersebut. Makanya kita juga perlu nih dukungan dari platform. Platform sebagai filter awal bahwa oh barang ini dari barang luar, apakah sudah ada labelingnya dan sebagainya, itu yang nanti akan harus dicek oleh platform gitu. Jadi kita menuntut sebenarnya juga platform juga ikut turun tangan dalam permasalahan impor barang ini. Karena kalau sebenarnya barangnya sulit dicari atau jadi mahal, para masyarakat yang menjual pun jadi sebenarnya sulit dapat akses, jadi nggak bisa ngejual itu ya Mas Nailul. Iya, benar sekali. Kalau misalkan kita sebenarnya berharap bahwa ya kalau misalkan itu diberikan ya biaya administrasi yang lebih tinggi, kemudian juga ada ya pengaturan-pengaturan yang seperti itu, kita harapannya adalah pedagang-pedagang yang tadi sebutkan mikro dan sebagainya ini bukan mengambil barang impor, bukan mengambil barang impor lagi, tapi mengambil barang-barang dari lokal. Itu yang kita harapkan sebenarnya, dan itu harus dimulai dari keinginan dari pemerintah dan didukung oleh ya komitmen dari platform untuk bisa mendukung barang-barang lokal. Oke. Terima kasih Mas Nailul untuk perbincangannya pagi ini. Semoga nanti kita kalau ngobrol lagi udah selesai ya ini ya revisi Permendaknya. Jangan sampai kita ngobrol belum kelar juga. Terima kasih Mas Nailul untuk pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Sehat selalu juga. Saudara, usai jeda Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi suntikan jumbo diberikan kepada beberapa BUMN. Total penyertaan modal negara yang diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai sebesar 49 triliun rupiah. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gangguan prostat? Minum Prostaku. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Gelontoran triliunan rupiah diberikan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara alias PMN untuk perusahaan plat merah. Nah, siapa saja yang mendapat suntikan bantuan modal? Jurnalis Kompas TV Mas Rahmawati akan mengulasnya langsung dari Gedung DPR Jakarta. Mas, selamat pagi. Jadi siapa saja BUMN yang sudah diketuk palu akan dapat suntikan modal? Iya, ada total belasan BUMN yang mendapatkan dana pernyataan modal negara. Namun dari beberapa yang diusulkan, ada 2 yang ditolak oleh Komisi 11, yaitu PMN untuk PT PLN Persero sebesar 10 triliun dan juga PMN untuk PT Bina Karya sebesar 500 miliar. Namun juga untuk dari BUMN yang mendapatkan PMN tertinggi dalam anggaran 2023 ini, yaitu PT Hutama Karya sebesar 28,8 triliun rupiah, yang dimana PT Hutama Karya ini mengerjakan proyek untuk menggarap jalan tol Trans Sumatera. Selain itu juga ada beberapa jenis PMN yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, yaitu PMN tunai dari cadangan pembiayaan investasi, PMN non tunai melalui konversi piutang APBN 2023, serta PMN non tunai dalam bentuk barang milik negara. Dan kemarin itu Komisi 11 DPR RI menyetujui 5 BUMN yang mendapatkan PMN non tunai tahun anggaran 2023, di antaranya yaitu PT Raja Wali Nusantara Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, dan juga PT Berantas Abipraya, serta PT Sejahtera Eka Graha, dan juga termasuk PT Pertamina. Di sini saya akan mencoba merincikan apa-apa saja yang didapatkan dari kelima perusahaan BUMN ini. Yang pertama itu ada PT Raja Wali Nusantara, ini mendapatkan suntikan modal sebesar 2,5 triliun rupiah, sedangkan PT ASDP Ferry ini mendapatkan modal yaitu 12 unit kapal penumpang setara dengan 388,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk PT Berantas Abipraya sendiri itu mendapatkan 211 miliar berupa tanah dan juga bangunan. Untuk dari PT Sejahtera Eka Graha itu juga mendapatkan suntikan modal berupa tanah aset properti X dari BPPN di kawasan Bogor seluas 290.000 lebih meter persegi, atau ini setara dengan 1,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk PT Pertamina sendiri itu mendapatkan 14 paket sarana dan prasarana bahan bakar nabati, di mana itu mendapatkan tangki BNN kapasitas 100 kiloliter dan juga 500 kiloliter beserta dengan jalur pipanya senilai 49,9 miliar rupiah. Dari nominal PMN BUMN pada tahun ini yang diusulkan oleh pemerintah memang lebih rendah dibandingkan setoran dividen BUMN kepada negara yang itu mencapai diperkirakan 80,2 triliun rupiah. Dan untuk jadi
pengamat sendiri mengingatkan kepada pemerintah untuk menyeleksi suntikan PMN ini kepada BUMN karya, di mana nantinya jangan sampai PMN yang diberikan kepada BUMN karya ini digunakan untuk membayar kesalahan dari BUMN. Paskalis. Baik, terima kasih ulasan Anda pagi ini, Mas Ni Rahmawati, jurnalis Kompas TV dari Gedung DPR Jakarta. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi puluhan warga di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa mengonsumsi air kubangan dari resapan irigasi karena kemarau panjang. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya Angsaku. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu gak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak rebus lebih sehat, enak lagi. Saudara, puluhan warga di Ponorogo, Jawa Timur terpaksa mengkonsumsi air kubangan dari resapan irigasi karena kemarau panjang.
Kekeringan parah yang melanda beberapa bulan terakhir membuat puluhan warga di Dusun Sukun, Desa Sidoharjo, Pulung ini kesulitan air. Warga terpaksa mengonsumsi air dari kubangan yang keruh, resapan dari aliran irigasi. Memasuki musim kemarau, permukiman di kawasan hutan kayu putih Ponorogo ini selalu kesulitan air karena sumur warga telah kering. Ini keruh begini buat apa aja Bu airnya? Buat minum, buat masak, buat mandi. Semua dari sini? Iya. Kan keruh Bu ini? Halo? Keruh kan ini? Iya. Nggak takut sakit? Enggak. Kenapa Bu? Memang hanya ada ini atau apa? Ada ini kok mau beli yang nggak punya uang buat gitu. masak ya adanya ini ya ini. Dampak musim kemarau panjang akibat El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di sebagian daerah, warga mengalami krisis air bersih. Di daerah Kalideres, Jakarta Barat, akibat air pump tidak keluar, warga harus mengantre untuk mendapatkan bantuan air bersih. Menurut warga, air pump Jaya tidak mengalir karena ada perbaikan pipa dan kekurangan pasokan air baku akibat musim kemarau. Kalau dulu 2 bulan yang lalu mungkin keluar air pump itu malam masih keluar, kita sedot dengan sanyo, tapi sekarang ini 2 minggu yang lalu ini hampir 11 RT tidak keluar. Ya, kenapa air pump Jaya tidak keluar seperti itu, dan alhamdulillah kami mendapat jawaban dari Pam Jaya bahwasanya ada perbaikan saluran pipa Pam Jaya di hutan kota dan subsidi air bakunya yang kurang karena musim kemarau. Kemarau panjang juga berdampak pada sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, ribuan hektar sawah mengalami kekeringan. Akibatnya, produksi padi di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi ini diperkirakan menurun. Tidak, Pak. Kalau penjual gabah tidak ada kesulitan, cuma gabahnya tidak ada. Maksudnya Pak? Nah, karena belum panen orang di sini. Oh, sudah berapa bulan tidak panen Pak? Ya, ada yang 4 bulan ini. Dampak El Nino juga mengancam produksi hasil pertanian utamanya beras. Presiden Jokowi menyebut super El Nino yang memicu harga beras belum stabil akibat kekeringan. Namun Jokowi memastikan stok beras aman menghadapi El Nino. Sekali lagi harga kayak bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di pasar sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Pastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Penyebabnya karena kekeringan, Pak? Ya, super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah men-stop ekspor beras. Kemarau panjang juga memperparah kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah luas lahan yang mengalami kebakaran mencapai 267.000 hektar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, timnas sepak bola Indonesia berhasil meraih poin penuh usai mengalahkan Kirgistan 2-0 di ajang sepak bola Asian Games Hangzhou. Kita simak informasinya usai jeda. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified. Nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Solar The Target, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Informasi dari ajang sepak bola Asian Games Hangzhou. Timnas sepak bola Indonesia berhasil meraih poin usai kalahkan Kirgistan. Umpan baik sekali, kembali lagi ke Ramai Rumah Kick. Coba masuk Ramai. Main di Zhejiang Normal University East Stadium. Selasa malam, Timnas Indonesia yang berjumpa Kirgistan penyisihan grup F baru dapat memecah kebuntuan di babak kedua, tepatnya di menit 59. Sepakan keras Ramai Rumah Kick sukses membawa Indonesia unggul 1-0. Dan di masa injury time kedua, Indonesia berhasil menambah rekening golnya berkat aksi Hugo Samir. Hingga pertandingan berakhir, skor 2-0 untuk kemenangan Indonesia atas Kirgistan. Timing dia kontrol pemain yang lawan yang salah dan Hugo mengambilkan keputusan dengan sangat baik. Betul. Eksekusi yang jitu dan membawa Indonesia unggul. Selanjutnya, saudara, setelah pengukuhan, kontingen Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Jokowi, saudara, pasang target di atas hitungan Menpora. Ya, kontingen Indonesia sebanyak 413 atlet yang akan bertanding di 30 cabang dengan chef de mission Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dilepas Jokowi di Istana Negara. Meski Menpora telah membuat kalkulasi Indonesia akan menempati ranking 12 di Asian Games, Jokowi meminta kontingen menembus target setidaknya 10 besar. Sementara untuk memompa perjuangan atlet Indonesia yang berjuang, pemerintah akan menghadirkan atau menghadiahkan rumah, saudara, bagi atlet yang meraih medali. Jadi jangan 12 lah. Saya minta masuk ke 10 besar.
Saya tahu menjadi tuan rumah dan tidak menjadi tuan rumah itu beda. Saya tahu. Jadi kembali lagi, target saya masuk ke 10 besar. Biasanya hitungan saya nggak meleset. Kita nggak pernah serius. Ini perintah Presiden. Hah? Pak, Menporanya masih 32 tahun, masih tinggal di Pondok Indah orang tua. Itu Presiden. Itu amanat Presiden. Ya. Hah? Rumahnya yang punya tanah, kalau yang punya tanah, kita bikinkan rumahnya. Ya, itu Dimanapun, baru ini ya, pemanis Pak ya, berarti di kampung, yang penting semangat. di kampung halamannya atau di mana yang punya rumah, yang punya Itu tanah. soal teknis gampang nanti. Dari ajang Liga Champions Eropa, saudara, menjadi laga pembuka, AC Milan gagal memanfaatkan laga kandangnya di grup F saat ditahan imbang wakil Inggris Newcastle United. Laga AC Milan lawan Newcastle digelar di Stadion San Siro. Milan Magpies hanya memiliki 6 tembakan dengan 1 tembakan ke arah gawang. Hingga laga usai, tidak ada satupun bola yang masuk ke gawang masing-masing. Informasi dari sepak bola tadi menjadi penutup di Sapa Indonesia pagi hari ini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Disti Larasati. Dan saya Radi Saputro mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan Betty Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Tapi tentu tidak bisa ditinggal 20 semua. Informasi mancanegara hadir usai jeda. Badai besar menghantam pantai Bikini dan menyapu sejumlah mobil di Afrika Selatan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi